Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Erwan Sriwijaya di mata kuliah Integrated Marketing Communication. Dan pertemuan kali ini saya akan sharing tentang media dari atau bukan media ya, tapi bauran komunikasi pemasaran. Jadi ini adalah dua bauran pertama yang akan saya share. Pertama, karena di kita ada konsentrasinya, yaitu advertising dan juga public relation. Nah, ini akan saya share dulu. Bentar, materi hari ini, ya ini dia. Oke, ini dia. Advertising and PR. Ini Erwan Nozoa, akun Twitter saya, dan juga IMC, mata kuliah kita di hari ini. Nah, kita mulai dulu dengan definisi dari advertising. Ntar ada motor lewat, biasa rekaman di rumah. Jadi biar homey, advertising definition. Jadi gini ya, kita coba membagi definisi-definisi iklan itu dari struktur komunikasinya. Nah, yang pertama dari objektif atau tujuan. Di sini ada definisi, oh belum. Kita keluarin dulu aja semuanya. Nah, dari tujuan, ini dari tujuan berkomunikasinya ya, iklan itu tujuannya adalah mempersuasi orang untuk membeli. Jadi, komunikasi periklanan itu ujung-ujungnya itu mempersuasi orang untuk beli produk. Nah, ini kenapa dia fungsinya di sini ya. Nanti teman-teman bisa bedakan dengan fungsi bauran pemasaran yang lain. Iklan itu tujuannya bikin orang beli. Nah, kalau dari sisi medianya, di sini any path from of any non-personal presentation and promotion of ideas, good or service by identify sponsor. Jadi kalau dari sisi media adalah segala jenis pembayaran yang mereka terima untuk presentasi non personal. Jadi gini, kalau saya pemilik akun gitu ya, pemilik akun saya kemudian ada brand yang mau, "Mas, aku ngendorse kamu dong." Terus apa namanya, aku ngendorse kamu untuk bikin konten tentang produk saya, itu kan iklan. Nah, di sini non personal presentation, jadi bukan presentasi personal yang seperti SPG, tapi presentasi melalui bentuknya konten. Nanti aku bakal bikin konten. Misalnya kontenku ini kayak di YouTube-ku gitu ya, YouTube-ku isinya semua konten pembelajaran nih. Nah, terus kemudian ada brand mau masuk ke sini. Jadi misalnya, eee, brand Honda Vario mau masuk ke sini nih, boleh endorse aku bikin konten pembelajaran, di dalamnya contoh case study-nya aku pakai Honda Vario, oke. Nah, jadi brand-brand yang mau masuk di channel saya bisa endorse saya dan saya akan bawain konten pembelajaran, brand Anda akan saya jadikan case study. Itu contoh iklan ya, jadi nanti, di sini ada non personal presentation of promotion of ideas, good or service. Jadi, eee, presentasi non personal tentang produk atau jasa atau ide dari sponsor yang teridentifikasi. Jelas, Honda Vario tadi placement di tempat saya, dia ada sponsor untuk konten saya kali ini. Oke ya, jadi kalau dari sisi pengelola media, iklan itu adalah segala jenis pembayaran tentang presentasi non personal dari sebuah produk, barang atau jasa dari sponsor yang teridentifikasi jelas. Nah, sekarang ada dari sisi target audience. Ini dari masyarakat periklanan Indonesia, segala bentuk pemasaran suatu produk yang disampaikan lewat media ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Jadi gini, di sini ada bentuk komunikasi, pesan pesan suatu produk ya, produk lagi yang disampaikan di sini. Bisa produk barang atau jasa, disampaikan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Maksudnya gini, setiap produk itu kan punya target audiensnya masing-masing. Kita bicara L'Oreal, maka yang target audiensnya adalah para wanita yang belum menopause. Sedangkan pria-pria bukan target audiensnya. Tapi saat kita bicara tentang Aqua, semua orang bisa masuk. Nah ini, tergantung target audience dari produknya. Presentasi pesan satu produk disampaikan lewat media, disampaikan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Oke ya, dari 3 definisi ini semuanya sama. Semuanya itu ngomongin iklan itu adalah pesan dari sebuah produk. Intinya semuanya tiga-tiga sama, pesan sebuah produk. Jadi di sini ya tadi, begitu.
konteks dari komunikasi periklanan ini adalah saat teman-teman menjadi pengelola brand. Brand ini macam-macam ya, teman-teman broadcast nanti akan yang fokus sebagai seorang publicist akan menjual atau mengkomunikasikan produknya berupa film. Teman-teman PR sama adverse sama, kita sama-sama di Markom. Tinggal konteksnya aja, kerja di PR agency atau advertising agency. Nah, nanti yang presentasi berikutnya, dua slide terakhir, kita akan membahas PR, kita bandingkan. Nah, sekarang kita masuk, apa sih sebetulnya tujuan beriklan? Nah, yang pertama, ada tujuannya menginformasikan. Tahap pertama, iklan-iklan tahap pertama itu harus menginformasikan dulu. Di sini sharing knowledge dan juga awareness. Nah, jadi iklan di tahap pertama itu fungsinya menginformasikan, memberikan pengetahuan atau kesadaran merek dari produk baru atau fitur baru. Oke, kemarin ya contoh-contoh yang kemarin di video-video saya sebelumnya ada Yakult pasta gigi, itu produk baru dari Yakult. Atau fitur baru tadi Yamaha NMAX melakukan fitur baru, misalnya di sana kursinya bisa buat mijet. Wah, sambil duduk naik motor ada pijetnya. Itu fitur baru. Nah, sekarang tahap kedua setelah orang diinformasikan, yaitu iklan yang bersifat persuasif. Nah, di sini kita keluarin dulu aja semuanya ya. Nah, persuasif di sini orang sudah kenal. Mereka untuk meyakinkan diri mereka butuh informasi yang banyak. Makanya iklan-iklannya akan lebih memberikan informasi banyak dan mendorong orang untuk membeli. Jadi prosesnya pertama liking, suka, preference dijadikan informasi yang disimpan dalam benaknya. Mungkin saat mereka nonton iklannya di YouTube yang 5 detik skip itu, mereka belum butuh sama produknya, tapi mereka suka. Jadi mereka udah nyimpan dulu. Misalnya nih ada iklan obat sakit kepala. Pas nonton YouTube sih, belum sakit kepala nih, misalnya namanya Dumin gitu ya. Wah, pas nonton iklannya, bagus nih iklannya nih, tapi aku lagi sehat. Suatu waktu nanti sakit kepala, dia langsung, oke, preferensiku mengatakan Dumin, oke, coba ya Dumin. Dan kemudian tahap berikutnya adalah purchase, mendorong untuk pembelian. Di sini biasanya iklan-iklannya lebih persuasif. Buy one get one free, atau beli sekarang gratis ongkir. Nah, gitu ya. Nah ini berikutnya, setelah dipersuasi untuk membeli, ada reminder. Reminder ini mendorong orang yang sudah pernah beli, didorong untuk membeli kembali. Rebuy. Terakhir ada reinforcement. Nah, reinforcement itu convince, keyakinan. Jadi tahap penguatan di sini itu membuat orang yang tadinya beli jadi 2 kali menjadi loyal. Loyal sama brandnya. Jadi biasanya iklan reinforcement ini tuh udah nggak lagi mainan fitur produknya, tapi di sini lebih ke biasanya mengkomunikasikan nilai-nilai pertemanan. Kayak gini deh kalau teman-teman lihat iklan-iklan provider itu, atau ini deh, ya iklan-iklan GoFood, Gojek, Ramayana, terus Grab gitu ya. Itu ada yang, atau gini, iklannya Gojek gitu ya. Gojek ada yang promo, ada juga yang cendekiawan. Cendekiawan itu fungsinya reinforcement. Dia lebih pesan-pesannya itu meneguhkan keyakinan kita secara emosional. Oke. Nah, di sini ada 2 garis yang memisahkan. Yang bawah itu kayaknya ada satu lagi deh. Nah, yang bawah sebelum beli. Jadi sebelum beli itu ada informasi yang persuasif. Jadi ada garis ini yang memisahkan, itu garis buying. Jadi iklan-iklan yang di bawah itu di sasar atau target audience yang belum beli produknya. Sedangkan yang di atas itu yang sudah membeli produknya. Atau main durasi. Durasi di sini biasanya tahap pertama setelah mereka launching, mereka kan informasi yang persuasif. Terus kemudian lihat nih data penjualan. Oh, ternyata di Yogyakarta itu penjualannya bagus, di Surabaya masih jelek. Oke, Surabaya masih informatif persuasif, Yogyakarta udah masuk reminder sama reinforcement. Gitu. Dan sekarang kan placement iklan sangat mungkin disetting ya. Mau diarahkan ke Jogja atau ke Surabaya aja, mau jam berapa, target audiensnya siapa, bisa banget.
Nah, ini fungsinya teman-teman nanti saat kalian handle sebuah brand, beriklan, kalian harus tahu posisi brand kalian sekarang udah sampai tahap mana. Jangan sampai orang-orang udah sampai tahap buying, masih dikasih informasi yang persuasif. Di sini eman-eman energinya sih, dan orang nanti, "Ah, ya udah tahulah iklannya lah." Orang akan skip 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 skip, gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan sama PR. Kalau tadi iklan urusannya adalah mempersuasi orang untuk beli 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 beli, sangat konsumerisme sekali iklan itu. Nah, sekarang kita masuk ke PR ya. Jadi ini adalah skema dari komunikasi yang harus menjadi landasan teman-teman dalam berpikir, karena kalian adalah anak-anak komunikasi. Nah, ini dia. Lah, cepet banget. Maaf teman-teman, kecepatan. Kita buka lagi ya. Nah, ini dia. Jadi, PR oleh Kotler dan Keller, ini 2 orang ya. Philip Kotler sama siapa Keller aku lupa. Jadi di sini melibatkan berbagai jenis program yang didesain untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau citra dari produk individual. Oke. Mainannya anak-anak PR itu adalah pencitraan. Oke ya. Jadi anak-anak PR itu urusannya image, urusannya citra. Dari mulai mempromosikan citra, kalau misalnya ada krisis, melindungi citra dari perusahaan atau produknya. Perusahaan itu misalnya gini, Unilever-nya, perusahaannya, atau Pepsodent, Close Up, Lifebuoy, produknya. Oke ya, itu adalah definisi PR. Sangat berbeda dengan iklan. Makanya kenapa PR dan iklan harusnya bekerja sama. Iklan nggak bisa jualan kalau nggak ada keyakinan, nggak ada citra yang bagus dari PR. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat secara spesifik fungsi-fungsi dari PR itu apa saja. Ini tadi ya. Jadi urusan membangun citra, menjaga citra, memperbaiki citra, itu caranya seperti apa sih dilakukan oleh teman-teman PR? Ini dia. Yang pertama, pers relation. Nah, presenting news and information about the organization in the most positive light. Mempresentasikan berita dan juga informasi dari perusahaan atau organisasi di sisi yang paling positif. Jadi gini teman-teman, tentunya teman-teman pernah ingat ya, AirAsia jatuh, jebret, pesawatnya hilang, dan kemudian ditemukan, ambyar, korban banyak sekali. Yang dilakukan oleh siapa namanya, oleh direkturnya, yang orang Malaysia itu, yang India, dia langsung turun ke lapangan, dia datang ke posko, dia standby di sana. Karena dia tidak bisa ngomong apa-apa tentang perusahaannya. Karena dia harus menunggu penyelidikan dari penemuan black box dan kemudian penyelidikan black box-nya. Tapi dari menit-menit pertama pesawat diberitakan jatuh, dia langsung datang ke situ, dia membantu memberikan informasi langsung kepada keluarga korban. Bahkan di hari-hari berikutnya dia mulai saat korban satu persatu mulai ditemukan gitu ya, ditemukan, diotopsi, dikembalikan, dia datang mengantar sendiri beberapa korban, kemudian dia memastikan semua korban mendapatkan santunan sesuai dengan aturan. Pemberitaannya diangkat secara positif. Bagaimana seorang direktur utamanya memiliki komitmen untuk bertanggung jawab pada masalah ini. Nah, ini sebetulnya kan kerja PR seperti itu ya. Kita bisa menyajikan informasi dengan angle yang positif. Jadi sebuah fakta itu mesti ada negatif ada positifnya. Kalau kita lihat pesawat jatuh, itu citranya pasti turun, krisis brand ini. Tapi bagaimana rakyat kepercayaan dari masyarakat tetap terbangun kepada AirAsia. Sebab ini efek dominonya besar, begitu kepercayaan turun, mestinya jalur penerbangan lainnya tiketnya mesti anjlok. Dan kedepannya lagi harga sahamnya dia mesti anjlok juga karena kepercayaan publik menurun. Nah, di sini dilakukan PR-nya cukup bagus menurutku. Dia kemudian secara jujur tidak men-setting ya menurutku ya. Ya mungkin setting iya, direkturnya suruh datang iya, suruh tanggung jawab iya.
Cuma media melihat itu, dan media kemudian memberitakan apa adanya juga. Jadi di samping ada pemberitaan tentang jatuhnya pesawat, evakuasi korban, ada juga pemberitaan tentang bagaimana komitmen seorang direktur dan juga jajarannya memberikan tanggung jawab pada masyarakat, tanggung jawab pada korban. Dan di sini masyarakat mulai respect satu persatu. Lanjut, di sini ada counseling. Nah, advising management about public issue and company position and image during good time and bad time. Jadi memberikan masukan, nasihat pada manajemen sebuah perusahaan. Jadi saat ini teman-teman bekerja di divisi PR gitu ya. Kemudian ini perusahaan lagi jelek, lagi bagus, teman-teman harus harus bisa memberikan advice pada manajemen tentang company position. Makanya itu teman-teman PR ini sering kalau teman-teman yang lagi magang gitu, kerjanya ngapain nih? Oh, ngeliping koran. Oh, mantau berita online. Iya, karena mereka pengen lihat citranya mereka secara eksternal dan internal itu seperti apa. Nah, ini harus dilaporkan kepada pemilik perusahaan, manajemen. Nah, kemudian lobbying di sini dealing with legislator and government official to promote or defeat legislation and regulation. Jalannya sebuah perusahaan itu tidak pernah lepas dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, di sini fungsi PR untuk melobi, melakukan deal-deal dengan legislator, dengan pemerintah. Oke ya, untuk di sini sih untuk mempromosikan legislation and regulation tentu saja yang berpihak pada perusahaan ya, paling nggak yang fair lah. Nah, kemudian ada lagi corporate communication. Nah, di sini promoting understanding of the organization through internal and external communication. Jadi, mempromosikan kebijakan-kebijakan perusahaan, baik kepada eksternal juga internal. Caranya, nah akan macam-macam di sini, pengolahan sosial media, pengolahan media-media internal, hubungan baik, tadi pasti relation akan terkait sama sini juga. Nah, kemudian yang terakhir, ada product publicity. Nah, sponsoring effort to publicize specific product. Jadi di sini memberikan sponsor pada upaya-upaya untuk mempublikasikan produk secara spesifik. Jadi gini, PR itu juga melakukan posisi sponsoring. Jadi biasanya saat misalnya nih ada event lari 10 kilometer, terus kemudian, panitia lari ini mencanangkan pesannya adalah tentang kesehatan. Terus Anda bekerja di ada seorang PR di perusahaan tambang, terus saat saat lagi Covid seperti ini, isu yang diangkat oleh perusahaan itu penerapan protokol kesehatan secara ketat, kemudian membiasakan hidup sehat melalui olahraga. Oke, visi ini sama seperti event tersebut. Kalian mau sponsorin itu bisa. Jadi di sini sebuah upaya untuk mengkomunikasikan visi perusahaan karena sama melalui event tersebut. Oke ya, jadi ini adalah fungsi-fungsi PR, dari mulai menjalin hubungan baik dengan pers, memberikan konseling kepada manajemen secara internal, melakukan lobbying kepada penentu kebijakan, terus corporate communication, mengkomunikasikan kebijakan perusahaan secara eksternal dan internal, dan kemudian melakukan sponsorship, memberikan sponsor pada upaya-upaya, event-event, aktivitas, campaign yang sevisi dengan perusahaan. Oke teman-teman, sekian materi dari saya. Kita akan ketemu lagi di marketing mix, masih ada 4. Jadi ada 4-nya akan aku bagi 2 video, masih ada 2 video lagi tentang marketing mix, kita ketemu lagi. Marketing mix lagi, Markomix, marketing communication mix atau bauran komunikasi pemasaran. Oke, thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.